Gak ada beban lagi. Udah on itu. Udah belakangnya aja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Segala puji syukur yang tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan kita masih dapat berjumpa kembali melanjutkan pembelajaran kita. Selawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa sebanyak-banyaknya semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah sekalian kelas 8. Ini masih 12 orang, sedikit sekali Kak. Kemana yang lain? Semoga nggak ada yang ketiduran ya habis sholat subuh ya. Harusnya habis sholat subuh ngapain Kak? Qiraah Quran, iya kan? Qiraah Quran sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 1 bulan ini bagaimana? Selesai ya, hatam ya, ya kan? Seandainya tidak bisa beberapa kali hatam Quran, ya minimal sekali hatam Quran di bulan Ramadan ini tercapai, ya kan? Nah, itu tujuannya, ya kan? Jadi jangan terlalu banyak tidur. Jadi nggak bernilai ibadah lagi kalau terlalu banyak tidur, ya. Kalau dibilang bernilai ibadah itu ya karena dia sudah mengerjakan berbagai macam ya kegiatan di bulan Ramadan, mungkin mulai dari belajar, qiraah Quran, sholat sunnahnya, membersihkan rumah. Nah, ya kan? Kemudian apa? Ya, setelah mungkin sedikit lelah baru istirahat. Nah, itu biasanya istirahatnya kapan? Habis zuhur misalnya, tidur sebentar. Nah, itu bernilai ibadah. Kemudian bangun lagi sholat asar, kemudian persiapan untuk berbuka, ya kan? Macam-macam. Habis itu tadarusnya terus. Nah, jadi tidurnya bukan sepanjang hari. Nah, kalau seperti itu bukan bernilai ibadah lagi, ya kan? Malah ya sayang lah ya, waktunya habis untuk tidur ya, bukan seperti itu ya. Tidur yang bernilai ibadah. Ya, tentunya tidurnya tidak terlalu banyak di bulan Ramadan. Jadi memperbanyak amal soleh ya anak-anak ustazah, karena bulan ini ya segala amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlomba-lomba anak ustazah memperbanyak amal soleh, berbuat kebaikan, bersedekah ya, karena pahalanya dilipat gandakan, berbeda dengan bulan-bulan yang sebelumnya, ya kan? Jadi anak ustazah semangat, anak ustazah ya. Kita bersyukur sekali masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan di mana pahala dilipat gandakan, setiap amal soleh, amal kebaikan dilipat gandakan. Ya anak ustazah, belum tentu ya kita tahun depan bertemu lagi dengan Ramadan, tiada yang tahu ya kan, tapi kita terus berdoa semoga kita ya di bulan Ramadan ini lebih baik dari bulan lalu, tahun-tahun lalu ya, dan ke depan kita masih terus dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, itu doa kita anak ustazah. Ya, jadi anak ustazah semangat anak ustazah ya. Semangat melawan yang namanya hawa nafsu ya. Jadi kalau bulan puasa ini kadang kan banyak juga cobaannya, terutama kalau sudah mau berbuka ya kan. Nah, kadang lihat makanan ini itu semuanya mau. Padahal bagaimana? Ya, lambung itu tidak cukup untuk menerima semua. Nah, disitulah dia tantangannya anak ustazah. Ya diuji kita, hawa nafsu kita terhadap makanan. Tuh, jadi padahal minum air aja 1 gelas aja udah kenyang ya. Tambah makan kurma, nah itu aja sudah kenyang. Gitu. Tapi kalau kita nggak mengatur pola makan kita ketika kita berbuka, nah itulah yang bisa menyebabkan kita sakit ya, asam lambungnya kambuh, mahnya kambuh, begitu juga dengan sahur. Jadi dijaga makanannya, diatur pola makannya sehingga tidak menyebabkan sakit lambung ya, sakit pencernaannya anak ustazah.
Ya, itu anak ustazah ya untuk di bulan Ramadan ini. Jadi kita terus memperbanyak amal soleh, amal kebajikan. Ya, anak ustazah, kita lanjutkan materi kita. Ya, Penjas. Minggu lalu sudah kita sampaikan tentang prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Ini masih 17 orang ya. Padahal 2 kelas, kemana lah yang lainnya? Nah, satu lagi anak ustazah. Jadi bulan Ramadan ini bagaimana? Harus tetap semangat ya untuk Zoom ya. Jadi tidak menjadikan bulan Ramadan itu bermalas-malasan ya. Lemes lah inilah, tidak seperti itu anak ustazah ya. Tadi tetap semangat mengikuti pembelajaran. Apalagi ini hari Sabtu hanya 2 pelajaran. Semalam Jumat juga 2. Jadi ustazah heran, ini kemana yang lain? Ya kan, kemana yang lain? Bahkan cuma 17 orang ini, sampai sudah jam segini masih 17 orang. Ya, anak ustazah. Semoga yang lain cepat bergabung ya. Jadi tidak ada alasan ya anak ustazah untuk tidak ikut Zoom, kecuali alasannya syar'i, yang sakit, yang mungkin paketnya habis, yang mungkin ada satu hal lah ya yang syar'i ya. Kalau memang alasannya males ini itu ya yang tidak syar'i, ya kita harus tepis anak ustazah ya, harus semangat ya kan. Karena ini nanti ustazah seperti ini menyampaikan nggak terasa waktunya habis ya kan. Jadi cuma sebentar anak ustazah ya, kalau anak ustazah menyimak insya Allah ini cuma sebentar, jadi disempatkanlah waktunya ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang prinsip dasar pergaulan sehat. Apa sih pergaulan yang sehat itu ya? Lihat, pergaulan yang sehat, pergaulan tidak terjebak dalam 2 kutub yang ekstrim. Apa itu maksudnya? 2 kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif, menutup diri anak ustazah, tidak bergaul dengan siapapun, kuper kita bilang, kurang pergaulan, ya kan? Atau terlalu bebas, ya. Jadi 2 kutub yang ekstrim ya, dikatakan di sini. Jadi pergaulan sehat itu pergaulan yang tidak terjebak dalam 2 kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif, menutup diri hingga mengakibatkan kita kurang pergaulan, ya, kurang bersosialisasi dengan teman-teman kita. Nah, atau terlalu bebas. Bebas artinya apa, ustazah? Tanpa aturan. Tidak ada aturan sama kita, mau bergaul ya dengan siapa saja, mau tegur sapa dengan siapa saja. Ya tidak ada aturannya, sesuka hati saja. Itu yang dikatakan bebas. Hingga akhirnya nanti bagaimana? Kalau terlalu bebas, hingga nanti larinya kemana? Penyimpangan, ya. Pergaulan yang menyimpang atau pergaulan yang tidak sehat. Nah, itu yang dikhawatirkan jika terlalu bebas anak ustazah. Ya. Jadi semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal yang positif, seperti untuk mempertegas eksistensi diri. Eksistensi itu ya yang ada pada diri kita, bakat-bakat yang ada pada diri kita, ya, menjadi diri kita sendiri, ya. Nah, itu harus kita tunjukkan, ya. Atau guna menjalin persaudaraan serta menambah wawasan. Jadi kita butuh pergaulan anak ustazah, ya. Dan di sini kita perlu berhati-hati dalam bergaul, ya. Kalau nggak bergaul juga salah, gitu. Ya, terlalu bebas juga salah. Jadi bergaul, disitulah kita belajar menyesuaikan diri. Teman-teman yang bagaimana yang harus kita dekati, ya kan? Teman-teman bagaimana yang harus kita akrab, ya, dan teman-teman bagaimana yang tidak kita terlalu akrab atau tidak kita perlu bergaul dengannya. Ya, itu disitulah kita belajar menyesuaikan diri jadi anak saja. Jadi hingga kita bisa berkembang pikiran kita, mandiri pikiran kita untuk menyelesaikan segala sesuatu masalah. Belajar, ada pembelajaran di situ. Jadi kalau nggak bergaul, akhirnya kita terlalu sensitif. Nanti orang bicara sedikit kita sudah tersinggung. Maksudnya sebenarnya tidak menyinggung kita, kan gitu kan? Tapi karena kita tidak pernah berbicara, bergaul dengan orang lain, bergabung dengan orang lain, jadi kita tidak mengenal karakter seseorang itu, ya, karakter kepribadian seseorang teman satu dengan teman yang lain, hingga kita tidak bisa menyelesaikan diri. Nah, itu makanya jadi muncullah sikap-sikap sensitif anak ustazah, ya. Jadi pergaulan sehat itu adalah pergaulan yang baik, ya,
yang baik dan tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu apa tadi, tidak terlalu sensitif atau terlalu bebas. Sensitif artinya menutup diri, ya, kurang pergaulan. Nah, kita lihat di sini, saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan merasa paling benar. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap manusia pasti akan membutuhkan manusia lain. Anak Ustazah mau tanya sama kalian, kalian butuh teman nggak? Butuh teman nggak? Butuh. Atau ada yang nggak butuh teman? Butuh. Ana nggak butuh teman saja. Maksudnya teman yang tidak baik. Nah, Ana nggak butuh, kan gitu kan? Nah, itu dia. Nah, Ana butuh teman saja, butuh teman yang baik, yang bisa memberikan contoh buat Ana, yang bisa memotivasi Ana untuk mandiri, bersikap lebih baik, lebih soleha. Nah, seperti itu dia, ya kan? Jadi kita butuh bergaul. Dengan bergaul, disitulah kita belajar menyelesaikan diri. Kita jadi tahu, oh ini temannya sepertinya sangat menyenangkan, ya kan? Kenapa? Karena dia selalu memberikan motivasi kepada kita, ide-ide yang baik untuk menambah wawasan dan prestasi kita, dan termotivasi kita untuk lebih giat belajar, untuk lebih giat beramal soleh misalnya. Sholat sunnahnya nggak ketinggalan, jangankan sholat wajibnya nggak ketinggalan, kan gitu kan? Sholat wajibnya nggak ketinggalan, apalagi ya sholat sunnahnya seperti itu misalnya. Jadi teman-teman ini seperti itu yang harus kita dekat dengannya, ya, agar bagaimana nular kebaikannya, ya kan, kesolehaannya menular sama kita, kan gitu kan. Hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Hubungan yang baik maksudnya di sini ya adalah hubungan yang saling menguntungkan. Nah, ini tadi anak Ustazah ya, kita yakin ya bahwa kita tidak suka dirugikan. Demikian sebaliknya orang lain juga tidak suka dirugikan, iya kan? Ada yang suka dirugikan dalam pertemanan? Pasti tidak ada ya nak Ustazah ya. Semuanya ingin keuntungan. Ya, dari itulah salah satu dasar pergaulan sehat ya, yang lain adalah simbiosis mutualisme. Apa artinya? Simbiosis mutualisme? Iya, yang saling menguntungkan, ya kan? Jangan sampai kita berpikir untuk merugikan orang lain, anak Ustazah ya. Kita dapat kebaikan dari kawan, kawan dapat kebaikan dari kita. Nah, seperti itu. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Ya, jadi semangat-semangatnya kita beramal soleh. Jadi anak Ustazah, setiap amal soleh yang anak Ustazah lakukan, sekecil apapun, pasti insya Allah Allah lipatkan gandakan ya. Lipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Ya kan? Tegur sapa dengan teman seperti ini misalnya daring, jarang kali jumpa ya, teleponan lah, video call lah, rindu kali. Nah, menjalin silaturahmi misalnya kan lewat video call dengan teman satu kelas, ya kan? Nah, seperti itu juga. Nah, kemudian bagaimana, banyak ya anak saja ya contoh-contoh amal kebaikan ya di bulan suci Ramadan ini yang juga bisa menumbuhkan sikap kita, kepedulian kita terhadap orang lain, ya. Itulah bukti kita bersosialisasi, bergaul dengan orang di sekeliling kita. Misalnya bagaimana? Memberi bukaan kepada tetangga, ya kan? Memberi makan orang fakir miskin, bersedekah. Nah, banyak sekali anak Ustazah. Jadi kita sedekah itu enggak harus banyak. Yang penting kita ada bersedekah semampu kita dan kita ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala karena Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan wajah Allah. Ya, kita berharap kita bisa melihat wajah Allah di surga nanti, kan itu harapan kita kan di bulan suci Ramadan ini. Jadi semua yang baik-baik anak Ustazah ya. Kemudian saling menghargai dan menghormati ya. Jadi kalau kita ingin dihargai, maka kita menghargai orang lain. Kalau kita ingin disayangi, maka kita menyayangi orang lain. Ngantuk Nabila Putri? Jam berapa bangunnya Kak? Sahur jam 4, Masya Allah. Jam 4 ya. Iya, saja kirain bangunnya dari jam 3.
mulai lagi lah gitu ya kan, nambah sholat tahajudnya walaupun udah tarawih misalnya kan, habis habis apa isya, bisa nggak gitu? Bisa nggak nambah mulai lagi, sholat malam lagi? Saja mau tanya, bisa nggak? Siapa yang bisa jawab? Kita nih kan udah sholat tarawih, habis sholat isya, kita juga udah sholat witir. Boleh nggak kita sholat tahajud lagi malam? Qiyamul lail itu kan termasuk ya sholat tahajud. Hah? Boleh, ya kak? Nggak apa-apa kalau anak usaha bangun, kemudian misalnya bangun tuh jam 3, ingin menambah sholat malamnya, walaupun sudah tarawih, seperti itu kan? Boleh ditambah lagi, tapi jangan witir lagi anak ustazah, ya kan? Jangan witir lagi. Nah, jadi witirnya cukup sekali saja gitu. Sholat sunnahnya aja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, jadi jangan sholat witir lagi. Boleh anak ustazah ya. Nah, misalnya terbangun lagi, udah sholat malam lagi ditambah tadarus lagi misalnya kan. Gimana nih biar hatam nih 1 Al-Quran di bulan Ramadan nih. Ya kan, dikejar, tapi tentunya bacanya sesuai dengan apa? Tajwid, ya kan? Tajwid yang benar ya dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak terburu-buru asal selesai gitu kan, tapi tajwidnya, makhrajnya bersalah-salahan ya kan. Jadi anak ustazah amalkan belajar tajwid yang sudah anak ustazah pelajari ya ketika ya belajar ya di Ulunuha ya, ketika masa tatap muka yang lalu maupun yang sekarang masa daring. Ada belajar tajwid kan anak ustazah? Masih kan? Ya, ya seperti itu. Kemudian tidak berprasangka buruk. Nah, anak ustazah, salah satu pergaulan sehat itu tidak berprasangka buruk, dan itu juga bagian dari amal soleh. Kita di bulan suci Ramadan ini tidak boleh bagaimana? Seuzon sama orang lain. Jadi kalau sama orang lain, sama siapa aja, kita utamakan dulu prasangka baik. Ya, prasangka baik dulu. Apa sih? Gitu kan? Gunanya, kalaupun buruk yang kita dengar, nah kita enggak ya buruk tentang diri kita, apalagi tentang orang lain, kita tidak cepat-cepat berpikiran bagaimana? Berpikiran jelek terhadap orang lain. Jadikan itu bagaimana? Cerminan. Apakah saya seperti itu? Ya, mungkin ada kekurangan. Jadi harus memperbaiki diri. Atau orang lain yang kita dengar diburukkan. Jadi kita tidak perlu menyampaikan berita itu kepada orang lain. Nah, seperti itu. Kalau bisa kita nasihati dia, jangan memburukkan orang lain, nah kita nasihati. Jadi harus pandai kita bersikap ya. Kemudian saling memahami perbedaan ya, setiap orang tidak sama fisiknya, tidak sama bagaimana daya nalarnya, mentalnya, rasnya, sukunya, budaya, semua banyak ya. Jadi kita saling menghargai. Kemudian saling memberi nasihat dalam kebaikan ya. Amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu kan. Amar ma'ruf memerintahkan pada yang baik, nahi mungkar mencegah kemungkaran. Nah, jadi seperti itu anak ustazah. Jadi kita saling menasihati. Jika ada teman yang butuh nasihat kita atau dia dalam kesusahan, kesedihan, kita hibur dia dengan menasihati dia, menyabarkannya. Nah, seperti itu. Ya, anak ustazah. Nah, di sini lihat ada tips. Tips apa ini? Ya, beberapa tips ya untuk pergaulan sehat anak ustazah. Ya, hindari dari pergaulan bebas di kalangan remaja atau para pelajar, karena ini marak ya anak ustazah. Apalagi anak ustazah ini bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan itu biasanya kalau kita lihat ya, bukan berarti bulan suci Ramadan orang enggak ada juga berbuat maksiat, ada ya kan. Nah, subuh-subuh dia bersolat subuh ngapain coba? Ada istilahnya apa? Yang marak di masyarakat umum, apa istilahnya? Ya, dia berbuat maksiat, jadi pahala puasanya nggak dapat. Apa itu? Asmara subuh, ya kan? Ada kan seperti itu kan? Banyak anak ustazah, jadi bertebaran subuh-subuh, habis sholat subuh, alasannya sholat subuh, tapi habis itu bagaimana? Pulang bareng, ke sana bareng, ke sini bareng, ya kan? Nah, akhirnya bagaimana? Ya, baru aja sahur, baru aja niat berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala karena dia berbuat maksiat, seperti itu ya.
Jadi kita hindari ya anak ustazah ya, pergaulan bebas, tentunya pergaulan dengan lawan jenis ya anak ustazah. Kemudian patuhi norma-norma agama dan adat istiadat yang baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat. Jadi patuh sama orang tua, berbakti sama orang tua anak ustazah. Jadi anak ustazah, setiap kebaikan yang anak ustazah lakukan itu insya Allah orang tua juga dapat pahalanya. Ya, misalnya anak ustazah nih nyumbang 10.000, 5.000, orang tua juga dapat pahalanya. Bukan hanya anak saja, orang tua juga dapat. Sekalipun orang tua nanti sudah meninggal, kita berbuat kebaikan sebesar biji zarah sedikit saja, itu orang tua juga dapat pahalanya, anak saja. Ya, karena kita ini hasil usaha dari kedua orang tua kita. Insya Allah pahalanya mengalir terus, ya, walaupun dia sudah meninggal. Makanya anak soleh yang mendoakan itu amalan yang tidak terputus, ya. Anak soleh ada 3 itu kan, salah satunya anak soleha, ya, yang terus mendoakan orang tuanya, terus berbuat kebaikan. Nah itu pahalanya dapat orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal, ya, apalagi masih hidup terus. Jadi kita nggak boleh bagaimana berputus asa, ya, harus terus bersemangat untuk beramal soleh. Kita ada sedikit uang, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, silahkan berinfak, silahkan bersedekah. Kita ada makanan sedikit mau beri seseorang, silahkan, ya kan. Jadi seberapapun anak ustazah, makanya kita bersemangat di bulan ini, seberapapun, dan itu dilipat gandakan, ya kan. Nah itu dia, ya. Jadi berbakti kepada orang tua, patuhi peraturan yang ada di rumah tentunya, ya, di lingkungan keluarga, jika di sekolah tentunya di sekolah, dan di masyarakat. Di masyarakat itu anak ustazah bagaimana kalau bulan suci Ramadan ini? Enggak boleh buat keributan. Salah satu contoh keributan apa? Melanggar norma aturan dalam masyarakat. Apa anak ustazah? Dia bukan tarawih, ngapain? Main petasan, main mercon, boleh nggak? Marak kan anak ustazah kan? Nah itu orang sholat sunnah, sholat sunnah tarawih, ya kan? Dia ngapain? Main mercon, buat keributan, kebisingan, daerah sekitar masjid lagi. Nah itu yang bagaimana? Melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat, ya. Bahkan terganggu lingkungan masyarakat di situ, ya kan? Kita juga terganggu, misalnya beribadah. Nah itu, jadi ya harus mematuhi peraturan yang ada. Kemudian jauhilah tempat-tempat prostitusi. Apa prostitusi anak ustazah? Tahu? Lihat di sini, prostitusi atau lokalisasi PSK, pekerja seks komersial, ya anak ustazah. Nah ini banyak sekali, ya, ada di masyarakat kita di Indonesia, ya. Kita berlindung dari perilaku yang seperti ini anak ustazah. Nah ini perbuatan haram anak ustazah, walaupun misalnya banyak, ya, ini salah satu penyebabnya, ya anak ustazah. Salah satunya alasannya ekonomi. Tapi kita berlindung kepada Allah, sesusah apapun kita, jauhkanlah kita dari perbuatan keji, mungkar, maksiat, ya anak ustazah. Karena ini pekerjaan maksiat, keji, ya anak ustazah, ya, mungkar, ya, yang tidak baik, ya anak ustazah. Jadi insya Allah kalau kita cari rezeki yang halal, walaupun sedikit, kita sabar, ya, hanya karena Allah, insya Allah Allah akan tambah. Tapi jangan coba-coba kita melakukan perbuatan yang mungkar, ya, yang maksiat anak ustazah. Jadi kalau pergaulan bebas nanti larinya kemari anak ustazah, prostitusi, PSK. Jadi berapa banyak usia remaja itu yang akhirnya lari kemari anak ustazah, PSK. Banyak anak ustazah masa usia remaja kemudian meranjak dewasa, ya, nauzubillah min dzalik, kita berlindung, ya. Jauhilah dari minum-minuman keras dan penggunaan narkoba. Nah kalau sudah narkoba di sini semuanya berkumpul, narkoba, yang perempuannya, yang PSK-nya, itu akan lari ke situ semua anak ustazah, ya. Jauhilah menonton film-film yang bersifat pornografi. Nah itu anak ustazah, ya. Jadi anak ustazah yang punya HP, nah sekali lagi, ya, karena cobaannya pasti lewat situ, ya anak ustazah, cobaannya banyak, ya, tidak bisa kita mungkiri, banyak lewat situ. Makanya kalau udah nggak perlu lagi HP, matikan, bersiap-siaplah baca Quran, bersih-bersih rumah, banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan agar kita tidak, ya, tidak mengarah kepada hal-hal, ya, melanggar syariat Islam. Ya itu adalah tipsnya anak ustazah, ya, tips dari pergaulan sehat, ya. Ya semoga ini semua menambah
wawasan anak ustazah, bermanfaat bagi anak ustazah dari materi pergaulan sehat ini ya. Karena ini sangat penting di masa usia remaja, yang mana masa ini masa mencari jati diri, masa mencoba-coba, masa ya ingin tahu banyak ya. Kemudian di mana masa ini masih masa-masa yang labil, harus butuh arahan, pengawasan dari orang tua, lingkungan sekitar, ya saudara, guru, semuanya, anak ustazah. Ya, jadi harus menjaga diri, apalagi kita anak perempuan, harus menjaga diri. Ya, maka kita sudah benar itu ya syariat Islam menutup aurat ya, sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi aurat itu yang mana? Semua kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Makanya kenapa anak ustazah kalau di sekolah pakai handsocknya kak. Jadi kalau tersingkap tangan kita itu aurat ya. Yang kita mungkin pulang naik angkot atau yang mungkin pas jajan kita nggak terasa tersingkap. Nah itu kita nampakkan aurat kita. Makanya kita tutupi anak ustazah ya. Walaupun ada ulama mengatakan wajib cadar, ada ulama yang mengatakan wajib cadar anak ustazah, tapi masyhur kebanyakan para ulama mengatakan wajah itu tidak aurat. Nah, silahkan kita mau pilih yang mana, tapi kebanyakan kan wajah itu tidak aurat anak ustazah. Ya, wajib bercadar jika bagaimana? Dia sudah selalu menimbulkan fitnah bagi yang namanya kaum pria, ya kan? Pokoknya setiap yang melihat dia nggak mungkin nggak terfitnah, pasti tergoda untuk mengganggu dia, kan seperti itu. Nah itu dia sudah wajib sekali dia menutup wajahnya, kan gitu kan. Berarti bagaimana itu wajahnya? Cantik sekali berarti ya kan, masya Allah fisiknya kan gitu kan, wajib. Jadi karena siapa aja yang melihat dia pasti tergoda kan gitu kan. Nah itu sudah wajib dia menutup wajahnya anak saja, supaya apa? Supaya dia terjaga, terlindungi insya Allah. Nah seperti itu ya. Ya anak saja, ada yang mau ditanyakan? Oh habis materi kita dari pergaulan apa tadi? Pergaulan bebas ya? Pergaulan bebas. Dan dari sini ada pergaulan sehat. Ada yang mau ditanya? Sarah? Nah, kita tinggal satu bab. Kita belajar sampai tanggal 6. Tanggal 6 itu dia pertengahan minggu ya anak ustazah. Berarti di akhir bulan apa nih? Di akhir bulan ini, di akhir bulan 4. Ya. Terakhir ya, Sabtu ya. Berarti ada berapa kali pertemuan lagi? 3 ya. 1 2 3. 3 kali pertemuan lagi anak ustazah kita. Karena tanggal 6 itu di pertengahan minggu, ya kan? Di awal minggu bulan 6 kita udah libur. Ya kan, karena terakhir sekolah itu tanggal 6. Nah berarti ada 3 kali pertemuan sama ini gitu. Jadi ini ada satu bab lagi. Seandainya lah ini nanti tidak tersampaikan anak ustazah, ya intinya ada 2 kali pertemuan lagi ya, untuk Sabtu depan dan Sabtu sekali lagi ya anak ustazah ya. Jadi anak ustazah waktu cepat sekali berlalu ya anak ustazah. Jika ini suasana Ramadan rasanya bagaimana? Tidak ingin cepat-cepat berlalu dari Ramadan ya kan? Karena nggak berasa waktu anak saja. Ini sudah mau seminggu kita ya Ramadan ya, nggak terasa ya. Nah jadi apalagi pembelajaran kita ada 2 kali Sabtu lagi ya. Jadi ya anak saja tetap semangat di bulan suci Ramadan ini, semangat untuk belajar, semangat semuanya ya yang mengarah pada hal-hal yang baik ya, yang mendatangkan pahala. Nggak ada yang mau ditanya? Pas pula waktunya habis. Ya, tidak ada yang mau ditanya. Ini jumlahnya berapa? 25 ya anak saja. Di sini puasa semua kak? Ini waktunya udah habis ya anak saja. Jadi ustazah lanjutkan Sabtu depan aja. Puasa semua, siapa yang gak puasa? Siapa yang berhalangan? Ada? Oh Sarah. Sarah. Ada Raina. Raina ada? Lama nih ustazah nggak nampak si Raina nih. Siapa? Linsky tuh nggak pernah zoom rasa ustazah loh. Linsky, siapa lagi? Humairo. Ada Humairo, ada Linsky, Safira, Diandra, Valisa. Ini kok ada yang udah cabut duluan nih. Suraya, Sabrina,
Umaina, Zahra, Tita, Lutfi, Akila, Dinda Pangesti. Ya baik anak-anak ustazah, karena waktu kita ada 3 minggu lagi ya sebelum libur, 3 minggu, kurang lebih 3 minggu. Jadi anak ustazah maksimalkan waktu belajar efektifnya di 3 minggu, kurang lebih di 3 minggu ini ya, supaya nanti anak ustazah tidak bingung ya dalam mengikuti ujian semester, karena kita masuk itu kalau nggak salah masuk di akhir bulan 5 ya, itu kita udah ujian praktek, kemudian kita tempur lagi ya, bertempur itu kan. Nah, jadi nggak terasa anak ustazah, jadi jangan terlena ketika liburan, harus rajin merojaah anak ustazah supaya nanti nggak banyak remedial. Salah satu lagi kuncinya, anak ustazah kalau nggak ngerjain tugas-tugas itu pasti ujung-ujungnya remedial, karena nilai tugas itu yang membantu nilai rapot anak ustazah. Kalau nilainya pun tinggi 100 semester, tapi kalau nggak ngerjain tugas, nah itu bisa remedial anak ustazah ya. Jadi anak ustazah semangat terus dalam belajar dan beramal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.